Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus setia sampai akhir. Ku mau ikut Yesus selamanya. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Tuhan Yesuslah idolaku. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang adik-adik semua. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, sekarang sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, Kak Nathan akan menyapa ya adik-adik semuanya. Di sini ada adik Rafael dan Ruben. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kemudian ada juga adik Naomi dan juga adik Wina. Selamat siang. Siang. Ya. Kemudian ada adik Elazar dan adik JJ. Selamat siang, halo. Halo. Ya. Selamat siang, Kak Nathan. Ya, oke. Di sini ada adik Mariska dan adik Excel. Selamat siang, halo. Selamat siang. Ya, ada juga adik siapa ya? Oh, ada adik Skylar dan juga adik Eden dan juga adik Tobi. Halo, selamat siang. Ya, di sini juga ada adik Jessica Kristinia. Halo, selamat siang. Ya, oke. Dan di sini ada Kakak Martin dan juga Kakak Dea. Selamat siang, Kak Martin dan Kak Dea. Selamat siang, Kak Nathan. Selamat siang. Puji Tuhan. Dan terakhir ada Tante Dewi dan juga adik Clarissa. Selamat siang. Ya, selamat siang. Nah. Oke. Oh, ada juga adik Elizabeth. Oke. Puji Tuhan, haleluya. Selamat siang adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Namun sebelum itu, Kak Nathan minta adik Elazar berdoa untuk doa pembukaan ya. Silakan adik Elazar. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai beribadah kepada Tuhan Yesus. Berkati kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Oke. Ya. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Kedua tanganku yang kiri dan yang kanan direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku yang kiri dan yang kanan direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kiri, loncat kanan, jalan ke gereja. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku yang kiri dan yang kanan direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku yang kiri dan yang kanan direnggangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Loncat kiri, loncat kanan, jalan ke gereja. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat video dari tugas-tugas yang adik-adik sudah kerjakan ya. Nanti kakak multimedia akan menampilkannya. Silakan kakak multimedia. Nasihat orang tua kepadaku. Sikat gigi sebelum tidur, membaca Alkitab sebelum tidur, mendoakan orang tua. Nasihat orang tua kepadaku. 1. Tidak boleh berkelahi. 2. Rapikan tempat tidur. 3. Belajar yang baik. Nasihat orang tua kepadaku. Berdoa sebelum tidur, belajar yang rajin, tidak berkelahi. Perintah dan nasihat orang tua. Ke-1, berdoa sebelum tidur. Ke-2, rajin belajar. Ke-3, menghormati guru. Nasihat orang tuaku. Rajin belajar, sayang kepada adik, berdoa sebelum tidur. Nasihat orang tuaku. 1. Berdoa sebelum tidur dan sesudah bangun. 2. Menggosok gigi sebelum tidur. 3. Rajin belajar dan membantu orang tua.
Perintah dan nasihat ayah dan ibu. 1. Jangan main HP terus. 2. Bangun pagi-pagi. 3. Berdoa setiap pagi. Nasihat orang tua. Pertama, sikat gigi sebelum tidur. Kedua, susun buku setelah pulang sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan setelah tidur. Nasihat orang tua. 1. Rajin berdoa dan beribadah. 2. Rajin belajar dan membantu orang tua. 3. Menghormati orang tua. Perintah atau nasihat dari orang tua. 1. Dengar-dengaran dan melakukan perintah orang tua. 2. Belajar yang rajin. 3. Rajin berdoa dan membaca Alkitab. Nasihat orang tuaku kepada diriku. Sikat gigi sebelum tidur, berdoa sebelum tidur. Perintah ayah dan ibu. Yang pertama, berdoa dan baca Alkitab. Yang kedua, rajin belajar dan menghormati orang tua. Yang ketiga, jangan terlalu sering bermain handphone. Nasihat yang pernah diberikan papa mama kepadaku adalah 1. Sebelum dan bangun tidur berdoa. 2. Jangan membuang sampah sembarangan. 3. Tidak boleh membantah atau melawan orang yang lebih tua. Nasihat orang tua kepada Mariska. 1. Sikat gigi sebelum tidur. 2. Berdoa sebelum tidur. 3. Merapikan tempat tidur. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video tugas-tugasnya. Tuhan Yesus berkati ya kita semua. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Namun sebelum itu, Kanatan minta adik Glinet Japri berdoa untuk persembahan. Silakan adik Glinet. Kan cukup menulis ya, Ma. Start my video. Minjam deh. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mempersembahkan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, Dalam-dalam cintamu Bapa. Silakan kakak multimedia. Dalam cintamu. Cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhan. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhan.
Puji Tuhan. Nah, terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Nanti persembahannya adik-adik bisa taruh ke dalam amplop. Terus kemudian persembahannya bisa dititipkan ke mama papanya ya. Di situ nanti mama papa akan bawa ke gereja. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian kita yang berkata, "Ku ingin dengar firman-Mu." Silakan kakak multimedia. Firman-Mu ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar firman-Mu tentang kemuliaan Tuhan. Biar firman-Mu ini tertanam dalam hatiku selamanya. Nanti adik Skylar Josephine berdoa untuk doa firman Tuhan. Silakan. Adik Skylar Josephine. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa Surga, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kita membacakan ayat. Kita akan mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Om Tony. Silakan Om Tony. Halo, selamat siang adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada Toby Max akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan atau nasihat orang tua seperti yang jadi PR kita di minggu lalu. Mari, Toby Max. Nasihat orang tua Toby Max. 1. Rajin berdoa. 2. Jangan main handphone lama-lama. 3. Dilarang buang sampah sembarangan. Oke. Sekarang Skylar. Nasihat orang tua kepada Skylar. 1. Rajin berdoa.
Kedua, tidak boleh memukul dengan mencubit. Ketiga, harus antri. Keempat, tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus di tempatnya. Oke. Eden, apa nasihat orang tua? Sini. Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Eden baik-baik aja, jadi nggak dinasehatin. Baik, adik-adik. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tony akan bagikan firman Tuhan yang kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya. Jadi pada suatu ketika masih ingat dengan cerita-cerita yang pernah adik-adik dengar yang Om Tony sampaikan dari firman Tuhan. Pada suatu ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pemimpin agama yang bertanya kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menerima hidup yang kekal?" Dia bertanya. Dan Tuhan bilang, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan kemudian orang itu bertanya kepada Tuhan, "Kalau begitu Tuhan, siapa sesamaku manusia?" Tuhan Yesus kemudian menceritakan satu perumpamaan. Dia bercerita sebuah perumpamaan tentang seorang yang bepergian dari Yerusalem ke Yeriko. Dan kemudian ketika orang itu sampai di Yeriko, dia dirampok di tengah jalan sampai dipukuli. Ya. Kemudian ada satu orang yang lewat di jalan itu. Orang yang dirampok ini sampai luka parah. Dia tidak bisa bangun lagi. Ada seorang yang berjalan, dia adalah seorang imam. Ternyata imam itu hanya melewati saja. Imam itu pergi, dia menyeberang jalan, dan tidak mau menolong orang itu. Kemudian suatu ketika, lewat lagi. Ada seorang Lewi yang lewat. Seorang Lewi ini diumpamakan adalah orang yang tahu agama, orang yang punya kerohanian tinggi, orang yang ngerti firman Tuhan. Tetapi ketika dia lihat orang itu, dia hanya melewati saja. Padahal orang itu sedang luka parah. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus bercerita, ada satu orang lagi yang lewat. Orang ini adalah orang Samaria, dan ketika dia melihat orang yang terluka itu, dia membantu orang itu. Dia membersihkan lukanya, kemudian dia angkut dengan keledainya, dia bawa orang yang terluka itu ke sebuah penginapan. Di tempat penginapan itulah orang Samaria itu membayar biaya untuk perawatan orang yang terluka itu. Dan orang Samaria itu berkata kepada penjaga penginapan, kalau nanti biayanya kurang, akan dibayarkan sisanya. Jadi adik-adik, pada siang hari ini, Om Tony akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang menunjukkan belas kasihan.
belas kasihan itu sangat terkenal dari diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia adalah Tuhan yang turun ke dunia, kemudian dia mau menanggung dosa kita, dia mau disalibkan untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus pun selama dia di dunia, dia menolong orang. Dia senang untuk bikin orang yang sakit itu sembuh. Dia senang bikin orang yang susah itu jadi baik kembali, jadi bersukacita. Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang yang kelaparan. Tuhan Yesus mau menolong orang-orang yang berkekurangan, yang kesusahan. Dia mau menolong mereka. Dia juga mau menolong kita semua. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu kepada orang yang bertanya tadi. Orang tadi bertanya bagaimana supaya dia tahu bahwa dirinya adalah manusia. Manusia itu, atau orang yang hidup, adalah orang yang tahu memberi belas kasihan. Orang yang tahu menunjukkan belas kasihan. Om Tony kasih contoh. Ya, nanti adik-adik bisa sebutkan apa contoh-contoh orang-orang yang menunjukkan belas kasihan. Om Tony tunjukkan contohnya. Ya, misalnya adik-adik menolong teman yang sedang terluka, sedang jatuh. Ya. Itu adik-adik menunjukkan belas kasihan. Kemudian ada contoh lagi. Adik-adik membantu mama untuk bersih-bersih. Adik-adik bantu merapikan mainan. Kalau adik-adik nggak punya belas kasihan, adik-adik serakin mainannya dan nggak mau merapikan. Siapa yang mau merapikan lagi? Memangnya orang tua yang main tadi. Kan tadi adik-adik yang main. Jadi adik-adik harus punya belas kasihan kepada orang tua. Orang tua itu sudah sibuk. Orang tua itu mengerjakan hal-hal yang lain. Adik-adik juga kalau main, adik-adik belajar untuk membersihkan. Kemudian, adik-adik juga bisa menunjukkan belas kasihan dengan cara membantu orang tua merawat tanaman, merawat kebun, atau adik-adik menyayangi binatang, ya, tidak boleh menyiksa binatang. Jadi adik-adik bisa menunjukkan belas kasihan bagi sesama teman-teman, menunjukkan belas kasihan kepada orang tua, menunjukkan belas kasihan kepada alam, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjaga alam ini dan semua di lingkungan kita ini. Ada nggak yang bisa memberi contoh lagi? Tindakan apa kira-kira menunjukkan belas kasihan? Ada? Ada yang bisa memberi contoh? Ayo. Siapa yang bisa memberi contoh? Tindakan yang menunjukkan belas kasihan. Berdoa untuk teman yang sakit. Ya, berdoa untuk teman yang sakit. Rere bagus, pintar. Ya. Menolong orang yang kesusahan. Apa tadi? Orang yang kesusahan. Iya, menolong orang kesusahan. Betul. Menolong teman yang jatuh. Iya, menolong teman yang jatuh. Iya. Oke, apa lagi? Main bersama teman sendiri. Hah? Main bersama teman. Main bersama teman. Memberikan dukungan. Apa lagi? Memberikan dukungan. Memberikan dukungan. Memberi persembahan. Memberi persembahan, betul. Ya, bisa. Ya, adik-adik punya belas kasihan untuk juga memberikan persembahan. Nanti persembahan bisa dipakai membantu orang. Ada lagi?
Satu lagi. Menghibur yang sedih. Pada tempatnya. Merapikan mainan. Hah? Membelikan mainan? Merapikan mainan. Oh ya, merapikan mainan. Ya, pintar. Ya. Baik ya. Jadi, adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi di minggu ini, adik-adik belajar untuk menunjukkan belas kasihan. Adik-adik bantulah orang tua. Adik-adik bantulah teman-teman yang berkesusahan. Adik-adik bantulah apa yang bisa adik-adik lakukan. Adik-adik jangan suka merusak. Jangan suka merusak pohon. Jangan suka merusak lingkungan. Semua yang Tuhan ciptakan ini, Tuhan ciptakan dengan kasih untuk kita, supaya kita hidup dengan baik. Jadi semua yang bisa adik lakukan untuk sesama teman-teman, untuk orang tua, untuk lingkungan, untuk apapun yang ada dilihat. Adik-adik tunjukkan belas kasihan itu. Ya, tadi Om Tony senang. Ada yang bilang mendoakan teman yang sakit. Ya, ini tadi dari kemarin. Toby Max panas badannya. Terus didoakan oleh adiknya, didoakan oleh Dedi sama maminya. Tadi di gereja juga didoakan. Ini Toby Max sekarang sudah bisa ikut dia ibadah, sudah bisa lebih baik, ya. Jadi mendoakan orang itu besar kuasanya adik-adik. Itu adalah perbuatan yang baik, ya. Jadi hari ini kita belajar untuk menunjukkan belas kasihan. Dan ayat hafalan untuk minggu ini, ayat hafalannya ada di Mazmur pasal 103 ayat 13. Kalau ada yang bisa baca, bisa ikuti pembacaan ini. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oke, nanti adik-adik bisa rekam. Ini adik-adik ucapkan dan nanti minggu depan akan ditayangkan. Bagi yang belum bisa membaca, minta tolong Papa Mama untuk menyebutkan ayat ini, dan adik-adik bisa hafalkan, adik-adik juga rekam. Oke? Tuhan memberkati adik-adik. Hari ini pelajarannya adalah adik-adik belajar untuk menunjukkan belas kasihan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang menyayangi kita. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan, adik-adik. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada siang hari ini. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau menunjukkan belas kasihan, baik kepada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada lingkungan sekitar kami. Dimanapun kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, seperti Tuhan yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bye. Saya kembalikan kepada Tante Dewi. Terima kasih Om Tony untuk firman-Nya hari ini. Dan kita semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh mempunyai rasa belas kasihan. Nah, tadi banyak contoh sudah dikasih Om Tony, dan itu juga adalah nasihat buat kita. Jadi kita harus melakukan. Karena Tuhan Yesus juga sudah melakukannya untuk kita semua. Sekarang adik-adik kita mau mendengarkan pengumuman sebentar dari Tante Dewi ya. Karena sebenarnya kan adik-adik, Tante Dewi, semua sudah pengen untuk sekolah minggunya di gereja kan. Ayo coba buka mikrofonnya. Siapa yang mau sekolah minggu di gereja? Ayo.
CSPS. Dan sudah dibilang juga bahwa adik-adik semua kita sama-sama ibadah, sama-sama melayani. Tapi karena sekarang COVID masih ada, akhirnya minggu depan kita belum jadi untuk ibadah di gereja. Nah, supaya adik-adik belajar untuk tetap melayani, kita tetap untuk menunjuk siapa, memberi jadwal kepada adik-adik untuk boleh melayani. Tapi nanti yang dapat tugas pelayanan, boleh latihan dan rekaman di gereja, minggu depan masih kita ibadahnya lewat Zoom. Jadi adik-adik tetap kita mempersiapkan diri untuk boleh melayani Tuhan, melayani kita semua dalam ibadah pada minggu depan. Nah, Tante Dewi mau tunjuk buat adik-adik yang akan melayani. Nanti ada yang singers, ada yang doa. Nah, adik-adik yang doa persiapkan di rumah, siapkan hatinya dan siapkan doanya seperti biasa. Nanti adik-adik berdoa dalam Zoom. Nah, untuk minggu depan, Tante Dewi bikin jadwal sudah untuk yang melayani singer adalah Kakak Axel Kesuma dan Kakak JJ Hasiel ya. Nanti Kakak JJ dan Hasiel dan Axel bisa nanti Tante Dewi hubungi orang tuanya. Nah, kemudian untuk yang berdoa pada minggu depan, tugas berdoa, nanti Tante Dewi minta untuk Michelle Palit ya, adik Michelle Palit berdoa untuk doa pembukaan. Bisa ya Michelle ya? Bisa ya? Oke. Kemudian untuk doa persembahan, Tante Dewi minta untuk adik EL ya, Michael Alexandro ya. Ya. Ya, siap. Kemudian untuk doa firman Tuhan, Kakak Audrey Rere ya, Kakak Rere ya, berdoa. Siap, Tante. Jadi berdoa untuk pembukaan adik Michelle Palit, kemudian doa untuk persembahan tadi adik EL, kemudian nanti untuk mendengarkan firman Tuhan Kakak Audrey. Nah, sekarang kita mau melaksanakan apa itu yang namanya belas kasihan kita. Kita saling mendoakan sebelum kita mengakhiri ibadah. Nanti dalam doa kita doakan adik Tobi yang masih belum pulih 100%, tapi puji Tuhan sudah boleh bersama-sama dengan kita beribadah pada siang hari ini. Nah, kita mau berdoa untuk kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan satu lagi adik-adik, jangan lupa ya video ayat hafalan tadi, firmannya untuk dihafalkan, kemudian dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Baik adik-adik semua, kita mau berdoa untuk kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Jadi sikap doanya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih padamu Tuhan Yesus, karena kebaikan, karena kemurahan-Mu Tuhan, kami pada siang hari ini, anak-anak Pelnap GPDI Philadelphia Palangkaraya, boleh beribadah melalui Zoom Tuhan dengan baik dan lancar. Semua karena kasih kemurahan-Mu. Dan siang hari ini juga Tuhan, kami berterima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, agar kami boleh memiliki belas kasihan Tuhan, sebagaimana Tuhan berbelas kasihan pada kami. Dan juga Tuhan, pada siang hari ini kami bersehati berdoa buat teman-teman kami yang pada saat hari ini masih dalam keadaan kurang baik, kurang sehat Tuhan. Istimewa buat adik Tobi Max Tuhan, yang beberapa waktu lalu masih dalam keadaan sakit, panas Tuhan. Biarlah kiranya di dalam nama Yesus, Engkau akan sanggup memulihkan, menyembuhkan secara sempurna buat Tobi Tuhan. Sehingga Tuhan, dia boleh terus mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak yang ada pada saat Zoom ini Tuhan, ataupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Kalau mereka bersekolah Tuhan, masih tatap muka Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memproteksi mereka dan kuasa darah-Mu. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, corona, dan sebagainya Tuhan.
sehingga mereka tetap boleh sehat dan kuat Tuhan. Ataupun kalau mereka bersekolah melalui online Tuhan, berikan mereka fokus untuk tetap belajar dengan baik Tuhan. Berkati juga orang tua mereka, berkati saudara mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak buat teman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Ada adik Skylar Josephine Tuhan, pada tanggal 11 nanti dia berulang tahun. Biarlah kiranya Engkau memberkati dia Tuhan di pertambahan usianya, agar dia boleh menjadi anak yang semakin dekat kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Oma Gembala Tuhan, buat Om Tony, juga Om Jamie Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka dalam pelayanan di GPDI Philadelphia Palangkaraya. Seluruh keluarga mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap guru-guru yang ada, tim multimedia yang ada. Terima kasih untuk ibadah yang berkati Tuhan, terima kasih buat kami semua. Ini doa kami Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih adik-adik. Dadah. Minggu depan. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Bye-bye. Philadelphia Sunday School is my place, tempat aku bertumbuh dan berbuah. Belajar firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan Yesuslah idolaku. Saling mengasihi, sayangi temanmu, hormati gurumu, ingat ayat hafalanmu. Philadelphia Sunday